Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sebenarnya menjelaskan bahwa dalam masalah ibadah kita mesti menyambung. Makanya sholat itu sebenarnya kalau dalam thariqah itu tidak ada penutupnya. Makanya salam dalam sholat itu tidak ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kanan itu tidak menutup sholat, tapi justru menyambung. Nanti assalamualaikum warahmatullahi ke kiri itu baru melepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ila khudratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikati wa kullu khumasin susan ila Yusuf al-Muqassam wa saman al-madad sehulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya alim Rabbana iftah bainana wa bain amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah yang kami muliakan, kami ta'zimi dan kita muliakan bersama Syekh Ihsan bin Abdul Rauf Al-Makassari. Beliau mursyid kita, mursyid Tariqah Khalwatiyah Samaniyah sekaligus sahibul hajat. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Syekh Lomin. Beliau adalah cicit Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Syekh Buruta Kiai Dr. Baharuddin HS. Doanya. Beliau adalah Rois Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus beliau adalah Syekh Tariqat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan umur panjang, sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan hikmah dan keberkahan insyaallah. Yang kami muliakan Andre Guruta Profesor Dr. Abdul Rauf Qadir Ahmad, aku selaku Ketua Jami'atul Tariqah Ahmadiyah yang baru saja beliau tinggalkan tempat ini, para masyayikh, para khalifah
para muqaddam ahli tariqah al-mu'tabar nahdiyah, para tamu undangan, pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek, ya, Kapolres ya, Kapolres, mewakili Bapak Bupati dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin. Sebenarnya saya sangat berat untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Kalau berbicara kedalaman ilmu, maka guru-guru mulia kita hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya mestinya saya yang mengambil barakah, bukan justru saya yang diminta untuk menyampaikan tausiah. Sehingga terus terang ini mungkin ceramah yang paling berat. Saya mohon izin, cuma pesan guru-guru mulia kita, para masyaikh kita, bahwa ketika engkau bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka kalbu kita akan terasa tenang dan hidup itu terasa sejuk. Malam ini kita tidak terasa sudah 9:30 malam, tapi insya Allah di tempat ini penuh dengan keberkahan. Haul sebenarnya sering dibahasakan orang adalah peringatan kematian dalam tahun perjalanan. Tapi kalau saya pribadi, justru haul itu bukan peringatan kematian. Karena kalau peringatan kematian berarti itu membawa makna kesedihan. Tapi haul pada hakikatnya adalah menghidupkan mursyid guru mulia kita yang telah kita peringati haulnya pada malam hari ini. Jadi bukan memperingati kematiannya, tapi sebenarnya kita memperingati ajaran-ajaran beliau yang harus kita hidupkan kembali, yang saat ini mulai mati. Amaliyah beliau itu yang harus kita hidupkan kembali supaya bisa tumbuh dalam diri kita, dalam kalbu kita, dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi platform, menjadi pegangan untuk kita bisa mengikuti beliau. Paling tidak kita mengikuti untuk mengambil barakahnya. Karena para wali-wali Allah itu sebenarnya tidak mati di sisi Allah. Mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup. Karena ketika ruh berpisah dengan jasad, justru ruh itu lebih hidup. Karena orang hidup itu jasadnya yang mengatur ruhnya, tapi ketika orang meninggal maka ruhnya yang mengatur jasadnya. Itu berbeda. Makanya ketika kita menziarahi makam para wali-wali, para mursyid-mursyid kita, para guru-guru mulia kita, sebenarnya mereka itu tembus penglihatannya ke kita. Yang kita peringati haulnya malam hari ini, jangan katakan beliau itu telah wafat, tidak. Justru beliau itu hidup, dan lebih hidup dari apa yang kita alami saat ini. Makanya kita selalu diajarkan untuk menyambung diri kita ke sana. Paling tidak adalah suratul Fatihah untuk menyambung. Kita bersyukur ada guru mulia kita Syekh Irsan bin Abdul Rauf Al-Makassari yang akan selalu membimbing kita. Sebenarnya banyak hal yang sekarang ini mulai hilang. Mega ni agak-agak memula tedek. Apalagi dengan adanya media yang sekarang mulai berusaha bagaimana ajaran-ajaran tariqah ini seakan-akan diserang.
Sampai jabat tangan, kemudian salaman, cium tangan, berbolak-balik, itu diprotes sampai dimediakan. Padahal mereka itu tidak tahu kenapa kita salaman dengan guru kita, dengan mursyid kita. Karena tangan beliau itu sebenarnya pada hakikatnya bukan tangannya, tapi tangan yang pernah bersentuhan dengan gurunya, di mana tangan gurunya itu juga pernah bersentuhan dengan tangan gurunya, sampai kepada guru mereka, tembus kepada sahabat, dan sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita membolak-balik tangannya, kemudian kita mencium telapak tangan dan punggung tangannya? Yang biasanya kita hanya mencium punggung tangan, tapi kenapa telapak tangan? Karena telapak tangan inilah yang ketemu dengan telapak tangan guru mulia kita, yang kita meminta barakahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita mencium telapak tangan secara lahiriah, tapi pada hakikatnya adalah kita mencium barakah yang tersambung sanadnya sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga keistimewaannya duduk datang mengaji seperti ini. Kenapa? Karena ketemunya dengan muka, mata dengan mata. Kenapa saya paling jarang ceramah di atas mimbar? Karena mursyid kami pernah menyampaikan, nah, usahakan kalau menyampaikan hakikat, jangan berdiri. Kenapa? Ketika engkau duduk, maka kalbumu akan lurus dengan kepala jamaah, supaya apa yang ada di dalam itu bisa tembus. Ketika engkau berdiri, itu sedikit agak berselisih atau tidak lurus, sehingga keberkahannya, para ulama mengatakan, itu tidak tersampaikan. Itulah kenapa Rasulullah menggunakan mimbar duduk ketika dia menyampaikan pengajian, karena memang ternyata itu adalah sunnah yang sangat luar biasa. Ada hakikat keberkahan yang di dalamnya, yang kadang-kala kita menganggap sepele. Maka mudah-mudahan malam ini bukan hanya ilmunya, tapi melihat wajah-wajah guru mulia depan ini, insya Allah itu adalah keberkahan. Cinta kepada ulama sebenarnya itu adalah cinta kepada Rasulullah. Karena para ulama kita inilah yang hadir ini adalah pewaris para nabi. Dan dari situlah kita menyambung sanad. Kemudian kalau kita berbicara thariqah, saya pakai bahasa Indonesia ya, supaya adil. Kalau saya pakai bahasa Bugis, ada yang tidak ngerti insyaallah. Jadi saya untuk adilnya pakai bahasa Indonesia. Saya ingin pada hakikatnya thariqah itu tidaklah mudah, tapi juga dikatakan tidak sulit. Karena faktor usia juga mempengaruhi. Umur ke atas, pasti kalbu itu akan koneksi. Walaupun misalnya usia nggak bisa, tapi ketika orang sudah usia 10 ke atas, itu ada faktor yang ketika tidak kuat lagi berpikir, masa disuruh lebih banyak menggunakan batin. Ketika kita tidak lagi kuat fisik, sebenarnya kita diminta lebih banyak bersandar kepada Allah. Ketika pendengaran sudah mulai berkurang, maka kita sebenarnya diminta untuk lebih banyak menggunakan kata hati. Ketika mata lahiriah ini sudah mulai tidak terlalu jelas pandangannya, sebenarnya kita lebih diminta untuk lebih banyak menggunakan mata batin. Itu sebenarnya kehidupan yang mengantar kita masuk ke sana. Makanya kalau orang tua yang diceramai itu lebih senang dengan amalia thariqah. Kenapa? Karena memang kondisi kehidupannya sudah mengarah ke sana. Sangat luar biasa ketika mudah yang bisa mengarah ke situ. Itulah yang kita perlu menjadi satu kemuliaan besar. Saya sangat bersyukur doa-doa jamaah sehingga mungkin malam ini kita bisa bersilaturahmi. Tadi
Sore saya masih di Jakarta. Pas maghrib tiba, alhamdulillah bisa Tapi saya ingin sampaikan, dalam kehidupan ini jangan pernah kosongkan perjalanan kita dengan duniawiyah, tapi sambung semua dengan ibadah. Itulah kenapa kita sebenarnya ini sangat istimewa, kata Nabi. Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Ini yang harus dipegang, ini penting. Inilah yang dalam tarekat Bugis disebut dengan sempajat tepetuh atau sholat yang tidak terputus. Kenapa? Karena pada hakikatnya kehidupan ini kita tidak boleh menyelingi dengan kehidupan duniawi, tapi mestinya kita selalu menyambung dari ibadah ke ibadah. Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sebenarnya menjelaskan bahwa dalam masalah ibadah kita mesti menyambung. Makanya sholat itu sebenarnya kalau dalam thariqah itu tidak ada penutupnya. Makanya salam dalam sholat itu tidak ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kanan itu tidak menutup sholat, tapi justru menyambung. Nanti assalamualaikum warahmatullahi ke kiri itu baru melepas. Karena ulama thariqah itu sering mengatakan sholat itu niatnya ada dua, ada niat sholat, ada niat mau sholat. Kenapa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah itu cuma menyebut dua tempat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi itu tidak dari situ, dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi ke Masjidil Aqsa. Kenapa ayat tidak menyebut tempat itu? Minal Masjidil Haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa. Kenapa hanya dua yang disebut? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu pesan bahwa kita umatnya Rasulullah mestinya hanya menyambung dua tempat, dari masjid ke masjid, artinya dari sholat ke sholat. Misalnya tadi kita sujud terakhir sholat isya, atau pada saat kita salam sholat isya, sambung memang dengan niat untuk sholat subuh. Ketika kita melakukan perjalanan kemana saja ataupun tidur menuju ke sholat, ketika meninggal dalam perjalanan itu maka dihukumi meninggal menuju ke sholat. Dan setiap langkah kita itu dan ampunan dosa. Itulah kenapa itu dihukumi sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah, karena memang niatnya saat sholat isya dia sudah ingin bangun untuk sholat subuh. Itulah orang yang tidurnya menjadi ibadah, makannya menjadi ibadah, ke pasar itu menjadi ibadah. Kayak saya tadi misalnya, saya sholat duhur di Jakarta, di Cilincing. Saya di saat sujud terakhir niatkan memang untuk sholat maghrib, karena saya jamak sholat maghrib di Makassar. Ketika saya dalam penerbangan, tiba-tiba pesawat jatuh, kemudian saya meninggal. Allah itu tanya malaikatnya cuma satu, dari mana dan mau ke mana? Dia mengatakan dari Jakarta sholat duhur dan asar, dia mau ke Makassar sholat maghrib. Jadi perjalanan kita dari sholat ke sholat, maka kematian kita adalah kematian yang indah. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah yang diajarkan ulama-ulama Bugis yang disebut dengan istilah sempajat tepetuh. Artinya sholat tidak boleh terputus. Karena kapan kau menutup sholat dengan salam, maka sholatmu tertutup, maka mesti kau isi di antaranya. Kalau kau tidak isi zikir, maka kau sangat rugi, karena sholatmu paling lama 5 menit. Kalau hanya 5 menit kali 5, tidak cukup setengah jam waktu kau pakai beribadah di hadapan Allah. Tapi ketika kau menyambung 24 jam, kau terhitung adalah orang yang menuju sholat. Inilah yang diajarkan ulama kita, dan itu tidak boleh hilang. Semua sebenarnya
Sujud terakhir pada sholat tarawih di Ramadan terakhir, niatkan memang sholat tarawih Ramadan tahun depan. Ketika kita bayar zakat, niatkan memang bayar zakat untuk berikutnya. Ketika kita melakukan penyembelihan kurban, niatkan memang untuk berkurban berikutnya. Ketika kita tidak melakukannya karena meninggal, berarti Allah takdirkan kita mati, tapi pahalanya terus jalan. Itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal pahala kita terbatas, karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada hentinya, sehingga diberikan ganjaran pahala selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang, supaya tidak rugi. Apalagi ibu-ibu, kalau sholatnya 5 menit, gosipnya setengah jam, itu bangkrut 25 menit. Ya kan gitu. Harus inilah kenapa ulama-ulama kita dulu mengajarkan. Luar biasa. Kemarin saya dapat nasihat dari guru ketika pertemuan dengan PCNU, dengan calon ketua PBNU. Ada pesan beliau yang sangat dalam tentang keikhlasan. Dan saya yakin betul bahwa para ulama-ulama kita dulu itu luar biasa. Yang belakangan ini memang paling susah mungkin Pak Ki adalah ikhlas. Paling berat. Berusaha semaksimal mungkin. Saya sering bertanya ke ulama-ulama kita, minta didoakan, minta petunjuk bagaimana bisa ikhlas dalam menjalankan segala sesuatunya dalam agama. Tapi tetap berat. Tapi kita bersyukur. Saya sering mengatakan begini, apa yang kita lakukan malam ini itu adalah mengumpulkan berbagai macam barakah. Sampai tadi kita melakukan mahalul qiyam. Itu sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang hal ini jarang kita temukan. Makanya orang Bugis itu, saya tahu Bugis Makassar, Bugis Sidrap, Wajo, Bone, Sopeng, orang Sulawesi Selatan lah. Itu tradisi barasanji itu sangat kental. Kalau Kalimantan hafsih. Kalau kita di Sulawesi Selatan itu barasanji. Kenapa orang tua kita selalu melakukan itu? Pindah rumah baca barasanji, akikah baca barasanji, syukuran barasanji, ada anaknya menikah barasanji, ada kegiatan barasanji, dan selalu melakukan mahalul qiyam. Ternyata itu mengambil dasar dari hadis Nabi bahwa tidak sempurna iman seorang muslim ketika dia tidak lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Inilah hadis dimaknai orang tua kita dulu. Kalau anak belakangan, anak milenial baca hadis, dia hanya membaca teks hadis ini, tapi tidak bisa memasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulama dulu bukan hanya membaca hadis ini, tapi bagaimana menghidupkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sehingga ketika dia membuat rumah baru, dia tidak akan tempati bermalam kecuali dia baca barasanji. Kenapa? Dia takut kalau dia lebih cinta kepada rumahnya daripada Rasulullah, sehingga dia buktikan cintanya kepada Nabi dengan mengawali membaca Maulidul Barzanji. Beli mobil baru juga dipanggil Pak Imam baca barasanji. Bukan di rumah, tapi Pak Imam disuruh naik di mobil. Kadangkala mobilnya mobil kecil, imamnya orang tinggi, bengkok punggungnya membaca barasanji di dalam. Walaupun tersiksa, tetap dilaksanakan. Kenapa? Dia takut kalau dia cinta kendaraannya dibanding Rasulullah, sehingga dia mendahulukan membaca barasanji sebelum dia gunakan kendaraannya. Itulah hakikat tidak sempurna iman seseorang kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Menikah, anaknya disuruh baca barasanji setelah duduk pengantin. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu sebelum kau baca barasanji. Karena kenapa? Buktikan bahwa kau lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan istrimu. Itulah makna hadis yang diterapkan dalam kehidupan oleh orang tua kita dan para ulama kita dulu, yang saat ini banyak orang menyalahkan, banyak membid'ahkan karena mereka tidak tahu.
Cuma yang disalahkan juga ini juga kadang tidak bisa kasih jawaban. Itu yang jadi masalah. Makanya penting tarekat ini harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Karena kajian agama itu 3. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam adalah hukum-hukum. Cabangnya itulah yang disebut dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, disebut teologi. Cabangnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian naik satu tingkat, kajian ihsan, itulah kajian tasawuf. Kalau kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kalau kajian iman, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Itu beda. Kalau fuqaha ahli fikih, berarti hukum. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar fikih. Tapi kalau mau mengenali siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenali diri dan hakikat penyembahan, maka belajar tarekat. Mau khusyuk tidak bisa kalau fikih. Kadang-kadang orang ini belajar fikih mau khusyuk tidak bisa. Karena fikih itu adalah hukum untuk tahu sah tidaknya ibadah. Tapi kalau mau khusyuk belajar tarekat. Itu kuncinya. Jadi ya komelo ki khusyuk dalam sholat bertarekat. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar fikihnya. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, belajar tauhid. Tidak bisa kalau tidak digabungkan ketiga-tiganya. Kadang ada yang menyalahkan, tarekat tidak boleh, cukup berfikih. Oh, ini jadi masalah. Sehingga kadang mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar, tidak bisa. Ini penting, Pak. Karena saat ini sudah mulai dipisahkan. Cuma memang saya tidak terlalu tahu menelusuri ini. Ulama kita dulu memang lebih awal diajarkan tarekat. Fikihnya belakangan. Lebih awal belajar tauhid. Makanya Datuk Ribandang, Datuk Ritiro mengajarkan itu. Tapi yang diajarkan adalah tasawuf. Sehingga kebanyakan orang tua kita ahli dalam hakikat, tapi kadang tidak sholat. Sering kita temui. Karena memang ternyata Rasulullah mengajarkan tauhid 13 tahun baru mengajarkan syariat. Jadi sebenarnya melanjutkan apa yang telah diletakkan para mursyid tarekat itu penting. Dan kita bersyukur di Makassar, di Sulawesi Selatan, guru-guru kita ini banyak. Cuma hati-hati bertarekat. Saya sering sampaikan, kalau yang guru-guru mulia kita itu jelas sanadnya. Karena sekarang ini banyak. Sebenarnya kadang-kala orang sembunyi itu bukan tarekat, tapi ilmu kanuragan. sering ya, ketika sudah punya baca-baca ada keahliannya, dia mengatakan tarekat, padahal itu bukan tarekat, itu kanuragan. Ini yang banyak, sampai datang menangkap jin atau apa itu jadi masalah. Ini kadang-kala saya tidak sepakat, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bisa berkumpul di tempat ini, mengetahui siapa guru-guru mulia kita, sambung sanad ke situ. Para wali yang kita peringati haulnya malam ini tuh punya bendera. Kalau kita mau naik pasti susah, tapi menempellah pada bendera yang telah naik kalau mau ikut. Makanya tadi ada doanya yang diajarkan itu, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummata Sayyidina Muhammad. Sebenarnya itu luar biasa. Kita ini memang diminta sebenarnya mendoakan umatnya Rasulullah. Jangan doanya ujungnya ku, suamiku, iku, itu terlalu sempit. Doa itu mesti dilangitkan. Doa itu mesti luas. Doakan semua. Jangan hanya kita. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Itu istimewanya. Ya jangan kata alena minillau doangang tau macipi itu.
Tapi kalau dia mendoakan umatnya Rasulullah, maka para malaikat yang akan mendoakan orang itu. Dan itu penting. Siaga ya ganna tawilo dong. Apalagi kalau sebelum tidur kita kirimkan suratul Fatihah. Kalau kita baca ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kemudian kita bacakan Fatihah, itu luar biasa. Berapa orang yang kita sedekahi bacaan suratul Fatihah, itu kita akan dapatkan berkahnya. Inilah kenapa orang yang mendoakan umatnya Rasulullah tercatat sebagai wali, karena memang dia adalah kekasih Allah. Itu kuncinya. Makanya ada beberapa amalan itu sebenarnya simple, Pak. Termasuk sholat witir. Saya sering sampaikan ke jamaah, jangan tinggalkan sholat witir, karena Rasulullah sudah menyampaikan, siapa yang mengerjakan sholat witir maka dia dijamin adalah kekasih Allah. Itulah kenapa orang yang sholat witir tidak akan mimpi buruk, karena syaitan tidak bisa mengganggunya. Ibu-ibu yang sering mimpi buruk itu saya sering kasih tahu, berwitir memang sebelum tidur. Kalau sudah sholat isya, kerjakan sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu kerjakan sholat witir 3 rakaat. Insya Allah tidak akan mimpi buruk, kecuali masuk waktu subuh. Karena syaitan tidak akan bisa mengganggu, jin tidak akan bisa mengganggu, dan memasuki alam tidurnya orang yang melakukan sholat witir. Itulah kenapa ulama dulu mengatakan, siapa yang berwitir kemudian dia tidur dan dia bermimpi, maka pasti itu isyarat. Karena itu bukan gangguan jin. Ini kadangkala kita tidak perhatikan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Jadi witir terlambat. Kerjakan 1 rakaat. Kalau sudah mau masuk subuh, tinggal sedikit waktunya, kerjakan 3 rakaat, tidak cukup lagi, maka kerjakan cukup 1. Bahkan ada hadis mengatakan, siapa yang tidak berwitir, kata Nabi, falaisa minni, maka bukan golongan kami. Itulah alasannya kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib, bukan sunnah. Kalau kita buka pendapat Imam Abu Hanifah, itu mengatakan sholat witir itu adalah wajib, bukan sunnah. Ada beberapa ditanya di Papua, Pak Ustaz, kenapa ada jamaah sesudah sholat Jumat dia berdiri sholat duhur? Saya mengatakan, kalau saya pribadi, saya tidak melaksanakan yang melaksanakan sholat duhur sesudah sholat Jumat, saya tidak salahkan, karena mereka itu punya alasan. Apa alasannya? Yang pertama, saya dapat dan saya tidak bisa. Makanya yang sholat duhur sesudah sholat Jumat ini yang dipegang. Ketika perintah sholat 5 waktu turun, perintah sholat Jumat itu belakangan turun. Pertanyaan dia lontarkan, apakah perintah sholat Jumat menghapuskan sholat duhur di hari Jumat? Dia mengatakan tidak. Tetap ada perintah sholat duhur, itu tidak terhapuskan oleh perintah sholat Jumat. Tapi bagi kita dari mazhab Syafi'i pakai. Alasan yang kedua, ketika ada sholat bisa tidak dilakukan, berarti dia bukan wajib mutlak. Sholat wajib 5 waktu tidak ada alasan tidak dikerjakan. Sholat duhur sakit pun harus dikerjakan, tapi sholat Jumat bisa tidak wajib. Ketika musafir, ketika sakit, ketika hujan deras, itu tidak wajib untuk dikerjakan. Sehingga para ulama mengatakan, sesuatu yang boleh tidak dikerjakan dalam kedudukan wajib, berarti dia bukan wajib mutlak. Itu alasan mereka yang mengerjakan sholat duhur sesudah sholat Jumat. Makanya saya mengatakan, tidak usah salahkan. Bagaimana pilihan kalau begini? Saya katakan, al-mukhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun. Ketika seorang mujtahid mengambil ketetapan hukum, sudah mengkaji Al-Quran dan hadis, dan dia mengambil satu hasil ijtihad, ketika pendapatnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika pendapatnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Tidak usah berdebat, semua ada pahalanya. Itu aja kuncinya. Inilah yang dipakai para ulama kita dulu, ulama fikih, sehingga tidak ada perselisihan mencolok ketika ada perbedaan pendapat.
Tapi sekarang ini seakan-akan perbedaan pendapat itu justru dijadikan sebagai musuh. Ini yang tidak boleh ada di kalangan kita. Tapi saya yakin kalau murid-murid dari mursyid-mursyid kita di sini, insya Allah yakin dan hakul yakin itu akan menerima perbedaan pendapat. Engkau istilah negurut takali sidendreng ke Jabdul Muin Yusuf. Apa pesan beliau? Ia mitu nama watana narekku bajujut tabawa ya sama kanja. Apa maknanya? Sebenarnya perbedaan pendapat itu tidak masalah. Yang masalah itu ketika yang kita pegang kita anggap dan menyalahkan yang lain. Itu je masalah. Selama kita meyakini apa yang kita pegang adalah benar dan tidak menyalahkan yang lain selama ada dalilnya, selesai persoalan. Tapi saat ini kita diminta terus menerima perbedaan, tapi mereka yang tidak mau menerima. Oh, itu jadi masalah. Ini kan makanya teruslah mengkaji ilmu, mengkaji agama, insya Allah berkahnya dan hakul yakin berpegang. Kenapa saya di NU? Ini cicit muassis Nahdlatul Ulama, Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau ini sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya mestinya kita mengambil ilmu dari beliau. Walaupun hanya sepatah dua kata patah yang dipesan, saya minta barakahnya Pak ya, mohon berikan kami berkah nanti Pak ya, insyaallah. Saya terus terang, kenapa hakul yakin di Nahdlatul Ulama? Saya NU dan anak-anak saya kasih tahu masuk ke NU. Santri-santri saya kasih tahu berbaiat di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena jarang organisasi saya temukan Pak biar tidak hadir didoakan itu kecuali NU. Makanya kalau NU bikin pengajian tidak banyak jamaahnya, karena biar di rumahnya tidur dapat doa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya tidak hadir dapat doa, mati pun tetap dapat doa. Itulah kalau yang hadir saja didoakan, makanya masuk di NU. Itu pesan saya. Kalau mau didoakan sampai di alam kubur tetap dapat doa di NU. Kalau yang lain hanya doakan yang hadir saja, ya Allah berikan keselamatan yang hadir, berikan keberkahan yang hadir, sembuhkan yang hadir. Yang tidak hadir tidak didoakan. Kalau NU masuk kubur masih didoakan. Itulah makanya saya hakul yakin di Nahdlatul Ulama, karena saya ingin mati pun tetap didoakan. Itu kuncinya. Makanya saya mengatakan insya Allah hakul yakin hatta yaumil qiyamah saya di Nahdlatul Ulama. Kenapa kita bisa masuk surga itu Pak? Bukan karena amalia saja kita, tapi juga karena syafaat para wali-wali Allah. Syafaat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, syafaat Syekh Yusuf Al-Makassari, syafaat Syekh Saman Al-Madani. Mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah. Mereka itu punya jalur untuk bisa memberi syafaat, karena ulama itu bisa memberi syafaat. Itu yang paling mudah Pak. Kalau mau masuk surga dengan Pak amal kita kayaknya agak susah. Makanya ketua PBNU sebelum Gus Yahya, Kiai Haji Syed Akil, apa kata beliau? Dia mengatakan begini, siapa yang punya kalender NU insya Allah masuk surga. Itu kan, itu pesan beliau. Saya dulu tidak sepakat. Awal ngomongnya itu saya mengatakan ini kelewatan. Tapi ketika mengkaji sanad-sanad pendapat para ulama, baru saya yakin. Kenapa? Karena ternyata ada pesan Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus, tapi mengatakan siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Dan siapa yang menjadi santriku, maka saya akan doakan. Beliau adalah waliullah. Berarti kalau dia beli kalender NU, berarti ada uangnya masuk di Nahdlatul Ulama. Kalau ada uangnya di NU, berarti dia sudah mengurus NU. Makanya siapa punya kalendernya, insya Allah ada jatahnya masuk surga. Itu tidak salah kalau kita kaji mendalam. Tapi kalau hanya mendengar secara langsung, kadang kita tidak terima. Makanya kalam-kalam ulama itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Inilah kita hadir seperti ini, kadangkala
yang dekat dengan mursyid kita kadangkala susah membedakan sisi kemanusiaannya dengan sisi kewalian. Kadang itu tertutup, Pak. Makanya ada falsafah Bugis itu, dek gaga bangku mataran kokui wanuna. Kan biasa istilahnya, tidak ada badik yang tajam ketika dia di dalam sarungnya, nanti keluar. Kadangkala juga kita begitu, Pak. Ketika bersama sehari-hari bersama dengan guru-guru mulia kita, kadang kita melihat hanya sisi manusia biasanya. Kita tidak bisa melihat sisi kewaliannya. Tapi yang jauh justru sering melihatnya. Inilah kenapa kadangkala pondok pesantren yang ada di desa itu, anak-anak di situ tidak ada masuk pondok, justru datang dari jauh karena dia tertutup. Ada ulama kita, ulama besar di kampung itu justru tidak diperhatikan. Tapi ketika dia keluar, banyak dimintai barakahnya oleh orang yang di luar. Kenapa? Karena di tempat kita tertutup. Inilah susahnya melihat cahaya ketika dekat. Kadangkala nanti meninggal baru kita mengatakan, waduh, sungguh saya rugi, terlambat, kenapa dulu tidak menggunakan waktu untuk belajar. Ini sering, kalimat ini sering muncul. Dan hampir semua ulama kita ketika tempatnya kadang dianggap biasa, tapi ketika keluar sungguh sangat luar biasa karena kita terhijab. Mesti dilepas hijab itu. Muliakan guru-guru kita yang ada di sini. Kalau saya, Pak, dah tinggal di sini, jauh di Sidrap. Palingan datang ke sini mungkin 1 kali 2 tahun, 1 kali 5 tahun. Tapi guru-guru kita yang ada di sini itu yang harus kita takzimi. Kita mengambil berkahnya, manfaat, betul mengambil manfaat dan berkah selama dia hidup. Saya ini kalau ilmu itu seperti hanya tetesan debu saja dibanding dengan guru-guru mulia kita yang ada di sini. Saya ini kena musibah viral aja, Pak, ya, terus terang. Kena musibah viral. Ilmu itu sebenarnya tidak seberapa. Makanya kadang-kadang ulama itu kayu yang mengambang di laut yang kelihatan itu tidak ada isinya, tapi yang tenggelamlah itu yang banyak isinya. Hati-hati dengan yang viral-viral itu. Kadang itu tidak ada isinya, Pak. Kayak saya ini yang kadang diangkat oleh media, itu tidak ada isinya. Carilah ulama-ulama kita yang tawadu, yang kadang kalimat-kalimat sepatah kata kalimatnya itu bisa langsung menembus ke kalbu. Ini penting saya wasiatkan. Tapi hakul yakin dalam kehidupan kita, insya Allah. Saya kalau tarekah sangat senang, Bapak Ibu sekalian. Terus terang, sangat senang kalau masyarakat ingin bertarekah. Kenapa? Karena hakikat inti kenikmatan agama ada di tarekah. Karena fikih itu berdebat, menang pun membuat hati keras. Jadi kalau orang berdebat dalam fikih, kalau dia kalah hatinya juga keras, menang pun hatinya keras. Tapi kalau tarekah tidak, selalu dilembutkan hatinya. Tapi itu tidak mudah. Saya ingin sampaikan sedikit, guru-guru kami itu berpesan. Saya sebenarnya berusaha untuk sampai ke situ tapi agak berat. Saya pernah ditegur, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah tiga kali minta untuk berhenti ceramah. Saya sebenarnya mau hidup di pondok, tapi ada beberapa guru kami mengatakan jangan, terus lanjutkan itu. Terus terang, saya 3 kali minta untuk berhenti. Dia mengatakan sebenarnya saya mau berhenti untuk ini, tapi dia minta tidak, harus kau jalankan itu. Karena tidak ditanya nanti masyarakat di hari kemudian, kenapa engkau tidak sholat? Yang ditanya itu adalah orang yang tahu ilmunya, kenapa engkau tidak mengajarkan? Wah, itu yang jadi masalah. Tapi untuk keikhlasan itu tidak mudah. Kalau guru kemarin menjelaskan keikhlasan itu luar biasa. Tapi saya ingin sampaikan, ada satu keikhlasan berkaitan dengan sedekah, mungkin berat kita lakukan, tapi kalau bisa itu luar biasa. Saya pernah tanya, sedekah mana yang terbaik? Dia mengatakan, sedekah yang terbaik adalah
orang yang meminta sedekah yang disuruh mengambil uang. Jangan kau yang kasih, biarkan dia yang ambil sendiri. Kira-kira bisa kan? Kau enggak tahu milau sumbangan tapi nabami maka dan ka koron roadiku teruno malokor. Itu berat. Kuruta Kiai Abdul Rahman Namodale pernah mengatakan, ketika uang itu masih kau anggap ada nilainya, maka pasti berat kau berikan. Tapi ketika kau tidak menilai lagi uang seperti biasa, maka tidak ada beban. Dia pernah mengatakan begini, kalau kau kasih orang satu lembar uang 50.000, kemudian satu lembar kertas putih, kau suruh simpan. 2 hari kemudian kau datang minta kertas putih itu, pasti dia kasih karena menganggap tidak ada nilainya. Tapi ketika kau meminta uang 50.000, pasti dia berpikir untuk memberikan. Kenapa? Karena dia menganggap itu ada nilainya. Selama uang kau anggap ada nilainya, maka pasti berat kau serahkan. Tapi ketika kau menganggapnya tidak ada nilainya seperti kertas biasa, maka tidak berat kau serahkan. Tapi itu susah. Cuma yang paling tinggi dalam kedudukan sedekah yang saya dapatkan adalah ada orang yang kata Nabi bersedekah tidak akan ditimbang amalnya, tidak akan melewati titian siratal mustaqim. Ini pesan mursyid kami di Aceh, Syekh Muhammad Nur. Apa kata beliau? Ketika ada orang bersedekah, nak, dia tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang itu tidak akan ke mahsyar dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Ternyata itu hadis. Rasulullah pernah mengatakan, ada di antara umatku yang tidak lewat di titian siratal mustaqim. Baru orang digiring ke mahsyar, Allah sudah meminta malaikat menjemputnya, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau mau tidak lewat titian siratal mustaqim ada. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Biasa ni masih dekat detis sang ini tahu taleng, tahu yalenge de to ni sang makadani gamalenga. Itu susah, tapi bisa. Bagaimana caranya? Ada pondok pesantren mungkin dekat, tanya pimpinannya, Pak Kiai, ada anak yatim di situ, ada fakir miskin di situ, menghafal. Dia mengatakan ada. Berapa pembayarannya 1 bulan? Yang mengatakan misalnya 500.000 atau 1 juta. Nanti saya transferkan. Tidak usah kasih tahu orangnya, dan tidak usah pertemukan saya dengan orangnya, dan tidak usah tahu siapa saya. Cukup saya transferkan saja. Itulah orang yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak ini kalau hafal Quran 30 juz, kita ketemu di masjid, kita tidak pernah tahu bahwa saya membantu orang ini dulu. Anak ini juga tidak pernah tahu bahwa yang membantu saya ketika menghafal adalah orang tua ini. Itulah paling selamat. Tapi kalau mengumpul anak yatim kayak pejabat, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender, Pak, belum langsung. Walaupun itu baik, mau langsung begitu tadi, jangan tahu, karena ada bahayanya. Kalau kita tahu siapa yang kita bantu, kemudian kita lihat berhasil, apa kata kita? Coba lihat, mak baraka ipak bereku, kan gitu. Iya mironas sabari nama deceng. Atau kebalikannya, orang yang kita bantu justru tidak memperhatikan kita, agak yasam. Tahu dia ini sama terima kasih. Iya minas sabari nama deceng, dia jampangi kak. Ini yang jabannya. Makanya ketika kau tidak tahu dan dia tidak tahu, apa kata Nabi? Orang itu baru berjalan ke mahsyar, Allah sudah meminta malaikat menjemputnya, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la, dan dari situ dia dimasukkan ke dalam surga. Iya mitu nalete tahu komelo illete. Tapi kayak tahu dia nalete, orang yang mengamalkan amalia rahasia seperti itu tadi. Maka ada beberapa ibadah, termasuk tafakkur, adalah ibadah yang tidak bisa dicatat oleh malaikat. Lisan tidak berkata-kata, karena kapan kita ucapkan, malaikat bisa catat. Tapi ketika kalbu yang dekat dengan Allah, malaikat tidak bisa mencatatnya. Kenapa tafakkur
itu lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat, karena memang tafakkur adalah ibadah yang malaikat tidak bisa mengetahuinya. Maka carilah ibadah rahasia kalau ingin memiliki jalur khusus untuk ketemu dengan Allah. Saya kira hal ini yang penting saya sampaikan, tidak panjang dan mohon maaf kalau tidak terstruktur, dan ini karena saya berat ceramah di hadapan guru-guru mulia kita. Saya sengaja pendekkan supaya saya juga bisa mengambil barakah ilmu dari guru-guru kita. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.